lebih kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya orang tua, barokahnya guru-guru kita, barokahnya ulama Allah, barokah keramatnya wali-wali Allah, wabil khusus barokah keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, dan orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai. Dengan sebab itu semuanya, semoga hidup kita ke depan ditambah-tambah barokah oleh Allah, ditambah-tambah kebaikan oleh Allah, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam ekonomi, kebaikan dalam usahanya, dalam pertaniannya, yang buat tambak apalah yang nelayan, apapun profesinya, ditambah-tambah kebaikan dan keberkahan agama. Juga Indonesia ke depan ditambah-tambah kebaikan oleh Allah, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah jamaah, dengan izin dan ridho Allah, Pilpres berjalan dengan damai. Namun demikian, saya berharap janganlah jamaah Manaqib menambah panas suasana. Ya, tolong dijaga. Karena dalam hal ini saya dapat WA yang seakan-akan merasa euforia, menunjukkan saya menang, sehingga saya bilang menang dan kalah dalam demokrasi itu hanyalah istilah. Oleh karena itu, tolong dijaga. Lebih baik kita menyebar rasa kasih, tali kasih, merajut kembali tali cinta, merajut kembali tali kasih yang saat ini sempat kadang seperti mau putus hanya gara-gara beda pilihan. Betul kan? Kenapa saya katakan kemenangan cuma istilah? Ya, karena kemenangan hanyalah kemenangan yang semu, kekalahan juga kekalahan yang semu. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, seluruh lapisan rakyat Indonesia bisa bersatu, bersama-sama membangun bangsa dan negara, bisa menjadikan negara maju seluruh dunia. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Betul apa tidak? Tapi jika kemenangan menjadi suatu kehancuran, retaknya persatuan, ini kekalahan yang sesungguhnya. Betul? Jadi saya sambungkan dengan ini. Jangan pernah merasa ini hanya suatu amanah. Istilah kalau menang pertarungan itu kayak hijau itu kan enggak. Ya, ini kan cuma istilah. Kita telah menentukan pilihan, dan pilihan kita itu menjadi suatu ketetapan takdir. Itu yang bagus. Betul nggak? Menjadi ketetapan takdir. Karena apapun alasannya, semua ini kumpul ini anak bangsa harus bersatu. Jangan menambah duka, jangan menambah suasana panas. Jadi kalau kamu dapat WA gambar-gambar yang seakan-akan menyudutkan pihak yang lain, gitu, janganlah kamu imbangi, jangan kamu share kemana-mana, tapi berilah kesejukan, berilah pencerahan supaya tercipta satu kesejukan. Betul nggak? Jadi saya pesan itu aja. Setuju nggak itu? Setuju apa enggak? Setuju?
Oleh karenanya kita tidak berhenti cukup untuk berdoa. Kita harus selalu berdoa dan berdoa semoga Presiden diberikan kekuatan oleh Allah mampu. Ini yang pertama kali kita lakukan, mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Itu diberikan kekuatan oleh Allah bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang tadinya beda pandangan bisa menjadi satu nusa, satu bangsa, satu tujuan, satu pandangan untuk bersama-sama bangkit dan bangun menjadikan Indonesia maju luar dunia. Dan kita mungkin kita tidak dibaca kali diukur, tapi ingat, saya yakin dengan kita berdoa selalu, karena tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Kita mungkin tidak jadi apa-apa, tapi marilah kita jangan berhenti mendoakan masa depan bangsa ini. Karena hidup kita bukan untuk kita, bukan hanya untuk kita. Hidup kita adalah untuk keturunan-keturunan kita, keluarga kita, dan semuanya. Kalau keluarganya yang baik, maka yang di dalamnya tentu baik. Paham maksudnya? Sama dengan gelas. Gelas itu kalau terlalu panas air di dalamnya, gelasnya pecah, bisa retak. Kalau sudah retak menjadi cacat, bisa pecah. Pernah nggak? Kalau air tidak ada kopinya, taruh gelas yang bening itu terlalu panas, bisa pecah nggak? Pecah. Begitu juga kalau suasana ini terus memanas, kan bisa pecah. Apa tugas kita sebagai bagian dari bangsa? Kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi wadah oleh Allah, marilah gunakan ini untuk kita membantu bangsa negara ini untuk selalu berdoa. Jangan pernah berhenti. Sanggup gak? Ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Akan selalu bangsa dan negara. Karena hubul wadon dengan iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Buktikan cintamu. Kalau cinta kepada bangsa dan negaramu, jaga persatuan. Rajut kembali tali kasih, sebarkan rasa cinta, sebarkan rasa saling memiliki, bahwa kita satu sama lain saling memiliki sebagai bagian dari anak-anak bangsa. Setuju? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Alhamdulillah. Karena mari kita doakan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf diberikan sehat. Pendukung-pendukungnya juga diberi sehat. Baik sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pikirannya. Juga Pak Prabowo, Bang Sandi yang saya dengar katanya sakit, semoga disembuhkan. Pak Prabowo juga diberi sehat oleh Allah, ya, diberi sehat. Semua pendukung diberikan sehat. Jadi sekarang tidak ada lagi pihak-pihak. Yang ada sekarang adalah satu, menambah jauh ke depan, berharap kepada Allah Indonesia menjadi lebih baik. Al-Fatihah. Dikabulkan juga doanya jamaah, ya, ya kan? Yang banyak doanya jamaah, banyak sekali yang berdoa untuk beliau. Berarti kita ikut terlibat, ikut sumbangsih gitu. Tapi jangan merasa, oh ini karena doa kita, oh tidak. Banyak sekali yang berdoa untuk beliau. Betul? Kita ini hanya bagaikan satu titik apa? Bagaikan satu butir beras yang berada di dalam satu karung beras. Jadi kalau ibadah doa ini seperti kayak beras, ini ada sekarung beras, sekarung doa.
kita hanya satu butir doa di dalam itu, tapi kita harus bersyukur kepada Allah masih masuk di dalam sumbangsi itu. Jangan merasa bisa, ya. Kita tidak punya daya dan kekuatan. Makanya jangan merasa akunya karena aku jangan hilangkan itu, ya. Betul apa enggak? Kembalikan semua kepada jamaah yang amat Allah cintai. Saatnya sekarang ini jamaah sendiri imannya harus bangun dan bangkit. Kalau kamu bisa membangkitkan iman keyakinan kamu kepada Allah di tengah keterpurukan, di tengah masalah apa saja, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apa saja, jangan kita tenggelam dalam masalah, tapi bangun dan bangkit dari masalah itu. Kalau kata apa? Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan. Buat hidup berarti dan bermakna. Bangun dan bangkitlah bersama kuasa Allah, raihlah pertolongannya dengan keyakinan yang penuh. Betul? Dengan keyakinan yang kamu punya. Kalau kamu ingin membawa sesuatu yang berat, tenaganya juga harus dikeluarin semua. Kalau kamu mengangkat beban seberat 50 kilo, kamu enteng-enteng aja angkatnya, tidak bisa kan? Kalau kamu ingin mengangkat beban 50 kilo, keluarkan semua tenaga kamu. Kalau perlu tenaga dalam kamu keluarkan. Tarik nafas, tahan, angkat. Tenaga salurkan semua tenaga kamu, pusatkan kepada mana? Benda yang akan kamu angkat. Itulah mungkin kalau ada yang belajar ilmu dari tenaga dalam, mungkin di situ, ya. Satu contoh bisa ini. Ini taruhlah apa batu bata yang itu atau kayu atau apa kayak gini. Nah, kalau ingin mematahkan ini, semua terfokus, semua tenaga dengan satu lagi terfokus, yakin bahwa yang kamu butuh akan patah. Jadi keyakinan kamu mematahkan itu, tenaga kamu terasa lebih kuat dari benda yang kamu pukul, itu bisa terjadi. Betul nggak? Yang pernah belajar ilmu itu benar nggak? Benar gitu. Harus fokus. Katanya kan saya lihat di TV. Saya lihat di TV. Konsentrasi semua sama mana yang buat kamu mukul? Oh, tangan kamu. Dan seluruh tenaga kamu pernah disalurkan semua kepada tangan yang kamu mukul. Begitu juga. Ini kembali kepada tauhid. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu beban yang kamu fokuskan kekuatan iman kamu, keyakinan kamu, fokus, jangan terpecah kemana-mana, fokus kepada Allah. Allah yang bisa selesaikan semua. Fokus jadi satu. Dapat darah kamu, rasa kamu, semua terfokus mati betul kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya, tidak ada lagi keraguan. Disitulah penyelesaian akan datang. Harus fokus. Tidak terpengaruh sudah. Ketika kumpul, ada yang anak saya hilang tenaga hilang. Paham ya? Begitu. Keyakinan kepada Allah juga harus seperti itu. Ketika yakin itu sudah tumbuh di hatimu, kamu tidak lagi terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Walaupun kamu berada dalam posisi yang serba sulit, serba susah, serba kekurangan, tapi kamu yakin pertolongan Allah akan datang, akan mengangkat derajat keluarga kamu dengan kuasa Allah. Semua selesai, semua terselesaikan. Semua terselesaikan. Anda ada demi itu aja. Buka kitab dalam-dalam, tenaganya tidak ada, badan gede, tenaganya tidak ada. Jangankan matain bata, ya, matain sanggurnya tidak bisa.
Coba gede, tasbih gede-gede, jenggot panjang, injak itu. Wiritan ribuan kali, tapi akhirnya lembek. Kalah dengan cuma Bismillahirrahmanirrahim, tak mantap. Kalah dengan Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Kadang kan gagal gini, kamu sudah doa, yakin datang dari kamu yakin, itu bikin lebih lagi. Jujurlah jujur. Sudah biarkan saja, mau datang nggak datang, tetap aja. Kekeh, itu namanya istri. Tetap tegak begini. Terus diimbangi lagi dengan apa? Jangan pelit. Betul? Jangan pelit. Hidup jauh lagi. Jadi ceritanya gini, saya ke sono tuh pindah burungnya di sono, tak pindah ke sono. Begitu dia ke sana, pantes kalau kelimunan di pojok sono gak ada yang duduk, tanahnya banyak airnya, bener ya. Tapi apa pantes, pada di sono tetap aja pojokan kosong. Saya bilang, coba kamu tanya nih, berapa kos itu satu? Apa sirku? Satu per berapa? Dari 800 turun jadi 700, jadi pesen 100. Di Indonesia ada uang gini, udah pesen aja 100 dulu, 100 truk cukup apa enggak? Kalau nanti kurang pesen lagi ini saya ada. Buat apa buat kurung di situ? Saya tahu ya, sana tuh kering gitu loh. Makanya kalau kliwonan itu banyak selalu orang pada takut sih ke sana itu. Kita urut banyak nanti. Alhamdulillah. Kita urut dulu, saya rantai nanti yang belum sini kita diskos juga ya nanti. Jadi kalau tidak urut begitu kan tidak tahu saya. Tahunya hijau sama dengan di sini. Saya bilang, Pak, itu gimana sih Pak Fik? Jangan tegak dengar Pak, kalau gimana suruh isi dulu, Pak. Sudah Pak, pada nggak ada yang mau ke situ. Mungkin gelap dikasih lampu sudah ya. Tetap aja malah kosong. Pantesan yang jualan juga pada nggak mau di situ. Yang jualan juga itu, mau ada jualan rumah. Nah itu lagi kalau makan sate lagi, kalau bisa jangan makan di situ dong. Kalau mau makan nggak apa-apa, tapi waktu harga diizin kamu simpen, kamu bawa, buangnya di mana gitu. Kasihan banyak sate kadang-kadang ketusuk itu. Nah, tahu nggak kamu? Ada seorang masuk surga hanya gara-gara ada duri, dia singkirkan duri itu takut tinja orang, ini bisa masuk surga. Kamu malah naruh duri. Silakan kau makan sate malam ini, ya. Tapi kalau bisa simpan itu, jangan taruh di sini, jangan melepas gitu aja. Berpikir, ya, kalau nanti ada orang lewat atau santri atau anaknya abah di sini, kamu kok gimana sih? Jangan taruh di dengkul, kenapa? Benar nggak itu? Berapa kali santri saya harus bawa ke klinik gitu kan? Abah juga pernah ketusuk juga pas tendangan bola di sini. Cuma kalau nggak ngomong aja, tega amat ini jamaah gitu doang. Coba pas aku ngomong, siapa yang mau di sini? Nanti kan bisa makan sate malam lagi.
Ya, kalau makan sate marangi atau sate apapun, ya sate kodok, sate ular, ya, tolong lidinya jangan buang di lapangan, kamu bawa, ya. Apa salah orang tua ngomong gini? Nah, merasa enggak? Merasa apa? Merasa apa enggak? Dan saya kan sudah pernah bilang, bawa tas kresek, nyari tas jelek. Kalau habis makan apa? Yang ada bungkusnya lah ya, bubuk nggak pakai masukin di tas kresek kamu, bawa pulang. Kadang hebat ya kamu, luar biasa. Waktu dikasih tahu, seminggu udah minggu, sini rumah lagi. Dia harus diingatin. Tapi gak apa-apa lah, punya kerjaan jadi. Ya, nantinya itu coba bawa tas kresek apa gitu ya. Terus ada lagi hal yang perlu saya catat. Dia menjual air kadang sudah ngampar dulu. Ada yang daftar ya, betul nggak? Yang di depan ini khususnya. Sehingga kalau nggak yang penjaga banyak ini ya. Jadi kalau misalnya reward, ini masyarakat kosong, dudukin aja sudah, dudukin aja. Iya kalau datang, kalau nggak datang, akhirnya kelihatan lubang. Ya kalau lubang sampai lalu lubang nggak terpakai tidak apa-apa. Jadi kalau reward itu diisi aja, ini diisi panitin aja di sini nggak masalah. Biar merapat gitu. Saya itu terinspirasi juga. Pak Jokowi itu kalau ini kan kadang atau arti kan keluar gitu ya, ada lidahnya. Saya mau bikin lidah, nanti kalau perlu saya bikin tadi di tengah-tengah gitu. Keren gak gitu? Nah, saya bikin ke tengah gitu. Ya nanti airnya jauh kan begitu saya ke tengah, muter semua kan dari situ. Oh kayak Ka'bah, keren itu. Kalau hujan kan bareng. Gimana gitu? Tapi kan butuh modal. Kayak tidak di situ. Nanti ini saya di depan, saya turunin di sini, gitu. Tak turunin pendek nanti ke situ. Terbuka pakai lampu dah, keren kayaknya. Pokoknya keren lah. Tak dulu jadi hidupnya. Hidup zaman mana ke? Yang mau ikut ke Jember berangkatnya tanggal berapa tadi? Tanggal 24. Berarti itu ya. Rabu pagi yang ke sana Kamis. Ya. Kamis malam Jumat. Abang mungkin berangkatnya hari Selasa lah, Abang. Naik kereta apa? Nanti kenapa duluan ya? Nungguin kamu. Kalau kamu nyampe duluan, masa tuan rumah belakang. Apa mana masih di belakang? Jadi nanti habis dari mana? Dari Al-Qudiri langsung ziarah ke makam abah saya bareng-bareng ya. Ya, nanti di situ. Alhamdulillah jamaah, sekali lagi abang ucapkan terima kasih atas doanya seluruh jamaah. Ya. Namun demikian jangan pernah berhenti berdoa. Masih senang itu kabar.
masih senang. Kalau sudah cinta tetap senang. Kalau sudah nggak cinta, senangnya jadi senang. Benar kan? Senang bisa berubah jadi senang kalau cintanya sudah sama. Jadi pacaran, oh kalau masih cinta, sayang saya. Begitu sudah nggak cinta, senang-senangan. Makanya hanya cinta sejati yang nggak pernah ada senang. Cinta sejati itu abadi. Mau dalam situasi dan kondisi apa saja, cinta sejati tidak akan pernah berubah. Seperti cintanya orang tua kepada anak. Biar kondisi anak kayak apapun, tak akan pernah berubah. Begitulah kita punya cinta kepada Allah, punya cinta kepada orang tua harus seperti itu. Punya cinta kepada Rasulullah harus seperti itu. Apapun kondisi hidup ini, cinta tak akan pernah berubah. Justru semakin besar rasa cinta. Contohnya orang tua. Anak sukses, orang tua cinta. Betul. Ada saudara punya anak 5 orang. Yang 4 sukses, yang 1 disengsara. Cintanya orang tua tambah kurang, apa tambah besar kayak sengsara? Perhatiannya tambah apa tidak? Belas kasihnya tambah apa tidak? Anak ini sudah nurut, nggak pernah membangkang. Kok nasibnya begini ya Allah? Nangis orang tua itu. Betul gitu kan? Nah begitu juga lah kita kepada Allah. Ya, walaupun sudah diterpa dengan berbagai masalah apapun, tetap aja nggak berubah, istiqomahnya nggak berubah, makrifatnya nggak berubah. Betul, yakinnya nggak berubah. Akhirnya Allah sehingga aku cinta, sehingga aku welas, katanya Allah. Kalau Allah sudah welas, namanya diwelasi Allah. Betul? Alhamdulillah. Sudah segitu aja ya. Gak usah banyak-banyak enggak. Masih capek aku kan itu bos. Oh iya, malam minggu kemarin saya bilang apa itu? Pak Jokowi juga periode gini. Betul nggak? Saya hidup terus juga begitu. Saya bilang begini. Presiden pertama siapa? Soekarno. Jokowi. Presiden kedua Soeharto, presiden ketiga Habibie, presiden keempat Gus Dur, kelima Megawati, presiden keenam SBY, betul nggak? Presiden ketujuh Jokowi, nanti presiden ke-8 juga Jokowi. Alhamdulillah ya, ngomong itu dipasing sama Allah dengan takdirnya. Kalau sama dengan panggilan akhirnya, malu aku malu pada semut yang berbaris di dinding, seakan dia berkata sok aku. Betul nggak gitu? Jadi asik gitu. Jadi Pak Abah Heru Seki itu 02, Abah 01. Jadi beliau sekeluarga foto begini, saya ada foto sekeluarga begini, saya gandengin sama Abah ya. Terus Rataufik rangkulan apa pegangan sama Abel Rizie, Abah sama Bibi gandengin, sama-sama punya Habib. Terus saya begini. Nah, Pak Jokowi, Pak Pres, Pak Kiai Seki sama Pak Prabowo jadi rangkul-rangkulan gini deh, pegangan tangan. Saya kasih apa yang rangkul-rangkulan sama Pak Jokowi. Gitu. Terus saya kirim ke Rafati, ke Rataufik, saya bilang gini, mohon maaf, urusan bumi kita berbeda karena bumi ini selalu
Benar nggak? Urusan bumi kita memang tak menyatu, karena bumi tidak ada yang bersatu. Bumi itu selalu terbelah-belah. Namun langit tetaplah satu. Urusan pilpres boleh kita berbeda, tapi hati kita tetap satu dalam cinta. Sebelum saya kasih kata-kata itu, nggak gimana soalnya. Nah, inilah asiknya orang berdemokrasi. Demokrasi kok pelotot-pelototan, ya asik. Kalau awal itu udah nggak jadi saya datang ke sana kan gitu, tetap saya 500 juta tetap jalan, memang sapi 3 ekor tetap jalan, beras 2 ton tetap saya kirimkan. Kenapa? Inilah yang namanya sunnatullah. Betul nggak? Adanya perbedaan itu sunnatullah, tapi balik menjadi satu, yaitu kepada Allah. Bumi ini tidak nyatu. Bumi itu terpisah-pisah. Sekarang ini Jawa terpisah dengan Sumatera, sama-sama Jawa Timur, ya. Madura pun terpisah, tapi tetap Jawa Timur. Bumi terpisah-pisah, akan tetapi langit tak pernah berpisah. Kalau langit ini terbelah-belah, hancur kiamat sudah. Bumi terbelah-belah enggak? Betul enggak? Bumi Indonesia terpisah dengan bumi Australia. Betul. Terpisah benua Asia, terpisah dengan benua Afrika, Amerika, benua Australia. Ya, ada benua Australia. Ya udah. Tapi benua Karawang nggak ada ya. Betul? Ini ayat. Coba, tapi bumi langitnya satu tidak? Oke. Orang Amerika, orang Indonesia, orang Jepang, seluruh dunia boleh sukunya berbeda, bangsanya berbeda, buminya berbeda, iklimnya berbeda, tapi mataharinya tetap satu sama. Kali kalau matahari di Indonesia satu, kita nanti matahari terbit di Amerika, lalu matahari ada lonjong gitu, atau segi 4 gitu, kan ya? Bulan yang muncul di Indonesia samakan dengan bulan yang muncul di Eropa. Kok bisa ngomong sama? Pernah ke Eropa? Hah? Sama nggak? Kalau menurut saya sama. Kenapa? Saya tahu dari TV. Ketika ada gerhana bulan, gerhana matahari muncul di sana, oh berarti sama, betul? Setuju? Artinya apa? Panasnya yang kita rasakan sama, indahnya bulan yang dilihat itu sama. Ketika kamu melihat perbedaan di bumi ini, lihatlah ke atas. Tatapkan hatimu kepada yang maha tinggi, yaitu Allah. Akhirnya semua adalah sama. Tak perlu ada lagi perdebatan dan pertentangan. Betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah ya, nyanyi dulu ya. Sudah cukup. Yang penting satu tadi. Kalau kamu ingin mengangkat beban, seluruh tenaga kamu satukan kepada apa yang berkewenangan, satukan kepada kekuatan tanganmu, lalu pandang, yakin bahwa kamu kuat menekan itu. Betul nggak? Jangan kamu, kayaknya berat banget tidak kuat. Nah, ya benar. Lihat ini enteng, lebih besar tenaga kamu ketimbang beban yang kamu bawa. Kalau bahasa abad ini, sebesar apapun masalahmu, yakin keyakinanmu kepada Allah harus lebih besar dari masalah kamu, bahwa Allah itu kuasa untuk menyelesaikan masalah kamu, maka itu selesai. Jelas? Ya sudah. Bu, orang tidak kuat lagi, tidak kuat lompat 2 meter, got lebarnya 2 meter, tidak kuat.
Tapi kalau orang dikejar anjing, dia bisa lompat itu. Bahkan lari pun bisa lari kencang, dia lari. Balik sesuai. Tapi kalau biasa-biasa suruh lari, nggak bakal ada mikir mau lompat mikir. Itu dari jalan terakhir ada jebakannya, betul. Tapi ketika dikejar anjing, dia nggak tahu lagi ini biasa yang lewatin orang, dia lewatin. Tahu artinya? Tahu artinya? Semakin kamu dikejar oleh masalah, semakin kencang larimu kepada Allah, semakin kencang kamu dekatnya kepada Allah, jangan semakin jauh. Setuju? Ya sudah, nyanyi dulu ya. Ya, abis tadi ya. Ayo kan? Kan manusia dihukum oleh seorang raja yang diikat kedua tangannya, lalu dipotong kedua kaki dan tangannya, setelah dipotong masih diikat, lalu diikat kaki di pohon, setelah itu ditombak, dibusur segala macam, setelah dilempar ke sungai. Pertanyaan saya, kalau kamu menyaksikan pemandangan seperti itu, apakah pantas kamu berteriak minta tolong sama itu? Pantas ya? Ini dunia, kekuasaan, harta, ya, bahkan semua lah dunia ini bagaikan manusia yang dihukum oleh raja, kemudian dipotong tangan dan kakinya, lalu diikat. Setelah diikat, ditaruh di pohon, ditombaki dulu, habis itu diikat lagi, dilempar ke sungai. Kalau kamu melihat pemandangan seperti ini, apakah kamu masih berharap kepada orang minta tolong, mau mengejar yang hanya ke sungai itu kamu minta tolong? Nah, kalau kamu masih mengejar kayak yang hanya di sungai itu, minta tolong, berarti kamu waras atau enggak? Nah, yang benar bagaimana? Palingkan dirimu dari itu, mendekatlah kamu kepada raja, supaya kamu tidak bernasib sama dengan orang yang dihukum tadi. Paham maksudnya? Palingkan masalahmu, palingkan dari iman kamu masalah itu. Jangan sampai iman kamu, keyakinan kamu, takdir kamu terhalang oleh masalah dunia atau gemerlap dunia ini. Bukan yang paling kalau kamu punya mobil tinggal aja, bukan begitu. Cukup ada di sekitar hatimu, jangan sampai masuk di dalam hati kamu. Punya mobil boleh, punya harta silakan, harus, benar nggak? Ya, mau punya emas berlian sudah silakan, tapi jangan pernah masuk di dalam hatimu. Biarkan ada di sekitar hatimu. Cukup Allah saja yang berada masuk di dalam hati kamu. Enteng ya, betul nggak? Bukan, nggak ada beban. Tuh, kalau umpamanya ada duri masuk di dalam daging kamu, terasa sakit? Begitu dicabut sakit? Ya sudah. Hati ini jangan ada yang lain kecuali kalau harta ada di hati, tidak ada harta hilang, kamu sakit berarti. Ya enggak ada lima. Tapi kalau nggak ada di hati,